Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke guys, lanjut kita sharing tips pemula, fitness pemula. Pertanyaan gini, kemarin ada yang bertanya sama saya. Sebenarnya apa sih rahasia kita untuk membangun otot? Bukan membentuk otot, tetapi membangun otot. Apa sih rahasianya agar cepat? Nah, langsung saja ya, jadi tidak perlu lama-lama karena saya sudah barusan latihan memberikan tutorial melatih otot kaki di rumah. Jadi kita sekarang lanjut saja, tidak perlu basa-basi. Jadi begini teman-teman, khususnya buat adik-adik, mas-mas yang baru memulai fitness pemula. Jadi kita tahu memang dasarnya adalah membangun otot itu sangat sulit jika kita tidak ada niat ya, jika kita tidak didasari dengan niat. Menurut saya sih ada 3 komponen, bukan menurut saya, sebenarnya ini sudah rahasia umum sebenarnya. Jadi ada 3 komponen atau 3 unsur teman-teman, bagaimana cara membangun otot yang tepat, cepat dan baik dan bagus. Ketika teman-teman sudah bisa melakukan 3 unsur, 3 komponen ini, saya jamin teman-teman untuk membangun atau build muscle atau membentuk lagi, menambah size lagi, pasti teman-teman akan lebih mudah. Ya, jadi apa rahasianya membangun otot dengan cara yang cepat, dengan cara yang sederhana, dengan cara yang tidak mahal alias murah? Yang pertama adalah perhatikan pola latihan teman-teman, exercise-nya. Jadi untuk adik-adik pemula, exercise latihan kita harus fokuskan latihan yang baik, yang bagus. Bagaimana? Baik itu dari gerakan, baik dari itu intensitas, volume. Ya, ingat, ketika untuk pemula jangan mengedepankan ego. Begitupun saya. Karena setiap manusia itu pasti ada batasnya, batas limitnya, batas kekuatan. Jadi fokus sama latihan yang benar dulu ya. Fokus sama latihan, program, jadwal, gerakan. Ya, itu harus kalian benar-benar diterapkan. Pola latihan, exercise. Kenapa? Karena kita tidak, sekali lagi saya bilang, kita tidak berkompetisi dengan orang lain. Kita fokus untuk merubah versi diri kita yang lebih baik daripada sebelumnya, daripada yang kemarin. Jadi komponen yang pertama atau unsur yang pertama adalah pola latihan yang tepat, yang baik, yang bagus, atau exercise kita atau workout kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah makanan. Nah, ini teman-teman begini ya, saya tidak tidak serta-merta mengajak teman-teman untuk membeli protein ataupun real food yang baik ataupun yang berkualitas. Tetapi di sini ketika teman-teman menggunakan protein yang baik ketika kita latihan ya, misalkan nih otot seperti ini. Nah, ketika kita latihan, nah ini putus atau sobek, serabut ototnya ini sobek seperti ini. Nah, ketika kita memberikan protein yang baik, protein yang tepat, real food yang baik, yang bagus, nah protein ini akan memberikan atau menyambung kembali otot yang sudah sobek itu menjadi tersambung lagi. Tetapi bukan seperti ini bentuknya, malah dua seperti ini. Artinya tambah tebel, tambah bagus. Nah, makanya protein itu sangat menentukan juga ya. Asupan real food kita juga menentukan. Saya paham juga mungkin kantong teman-teman, dompet teman-teman tidak sesuai karena memang mahal ya. Gainer waist sekarang serba mahal. Tapi tidak ada alasan misalkan teman-teman untuk mau menabung, menyisihkan. Kenapa? Karena kita investasi untuk diri kita sendiri. Kita untuk sehat diri sendiri, ya. Jadi yang kedua adalah protein ataupun asupan makanan yang masuk dalam tubuh kita. Nah, dan yang terakhir ini komponen yang terakhir yang paling baik, yang paling bagus, yang paling utama, yaitu adalah recovery atau istirahat, tidur. Makanya teman-teman jangan begadang. Sekali lagi jangan begadang, jangan tidur di atas jam 12, apalagi jam 1, apalagi sampai subuhan, melean sampai pagi karena saya tidak ada kerjaan besok. Jangan sampai. Bolehlah seminggu 1 kali misalkan ada bola, misalkan ada acara apa, ronda atau apa, silahkan. Tetapi jangan sampai tiap hari teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita tidur, ketika kita istirahat, justru otot itu akan meregenerate atau membentuk, akan berkembang. Ya, latihan kita pakai protein yang baik, kemudian kita tidur 6 sampai 7 jam. Waduh. Begini teman-teman, beneran. Makanya banyak teman-teman teman saya sendiri ya, seliting lah
itu sampai kaget sama saya. Mas Ervan ini kok walaupun pakai bukan pakai susu suplemen, kenapa ketika latihan kok selalu ngepam badannya? Nah itu sebenarnya saya tanya, loh sampean bagaimana Mas? Loh saya ini sudah pakai ini, saya pakai ini, saya kok sepertinya tidak apa ya, ngepamnya sih sebentar sedikit. Nah, saya tanya, terus bagaimana istirahatnya sampean? Yaitu saya tidurnya sering malam Mas, di atas jam 12, jam 2, waduh repot seperti itu, repot sudah. Jadi kenapa? Karena badan kita juga butuh reward, butuh istirahat, butuh butuh tenaga untuk besoknya kita biar pulih lagi. Artinya kita ini kasihan sama badan kita. Kalau misalkan kita sudah latihan capek-capek, kita sudah makan oke, terus kita buat begadang, buat apa? Artinya percuma latihan teman-teman. Walaupun mahal suplemennya, walaupun susunya lengkap, paketnya lengkap, walaupun alat fitnessnya juga lengkap, tetapi tidurnya begadang, waduh, hancur. Saya jamin hancur teman-teman. Jadi paham ya teman-teman ya, 3 komponen atau 3 unsur membentuk otot dengan mudah sebenarnya. Cuman ini kan teori, tetapi ketika prakteknya, ketika kita melakukannya akan sulit. Kenapa? Karena godaan itu bukan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Makanya kita latihan bukan untuk orang lain, bukan untuk dinilai orang lain, tetapi untuk menjadi versi kita lebih baik daripada sebelumnya. Nah, makanya 3 unsur atau 3 komponen teman-teman itu jika dilakukan dengan baik, dengan konsisten, secara kontinu, disiplin, insya Allah teman-teman akan mudah membangun otot, akan mudah membentuk otot. Ketika sudah menjadi kebiasaan, akan semakin lebih gampang menambah size otot kita. Kita akan program seperti apa, akan mudah lah. Karena apa? Karena tubuh kita juga menghargai usaha kita. Jadi kita saling simbiosis mutualisme dengan organ-organ tubuh kita. Gitu ya teman-teman ya. Jangan bosan. Jadi ini hanya sekedar berbagi, sekedar ilmu dari saya, tetapi saya juga butuh teman, butuh ilmu, juga butuh masukan dari teman-teman. Jika ada ucapan salah ataupun perilaku tindakan yang tidak sesuai terkait dengan tutorial saya, terkait dengan tips sharing kita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat olahraganya, tetap semangat workoutnya, programnya. Ayo kita berubah dari versi kemarin menjadi versi yang lebih baik, versi yang lebih fresh, lebih segar. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Ervan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.